Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami'i saykhina ayuhal mukarramin sahibal fudalat allazi yakhduruna fi hadza masjid jami al-ihsan hafizakumullah wa riyakum wa zadana Allah ilman wa hirsa. Nah, insyaallah jamaah ayeuna urang ngalanjutkeun bab 2 kitab Tanqihul Qaulul Hasid, ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Urang telaah fadilah kalimat la ilaha illallah. Ayuhal ikhwan, jadi satacana kieu sebelum masuk ke materi kitab, kita telaah dulu muqaddimahna. Jadi ada seorang mu'alif itu pengarang kitab Tauhid Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ya. Nah, beliau berkata gini, syaraful ilmi bisyarafin ma'lumihi, ya. Jadi keutamaan sebuah ilmu itu tergantung daripada objek ilmu itu. Misalnya kita mementingkan, mengutamakan kesehatan, berarti kita harus memahami ilmu kesehatan. Karena apa? Karena semua manusia nggak bisa menguasai seluruh ilmu yang ada di dunia, nggak bisa. Jadi harus memilih mana yang penting, ya, untuk dia kuasai itu, ya. Nah, sementara Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka carilah ilmunya. Ya, jadi orang mau bahagia di dunia harus boga ilmu, ya. Wa man arada akhirah fa alaihi bi ilmi. Begitu juga orang yang ingin berbahagia di akhirat harus punya ilmunya, ya. Jadi kata kuncinya itu adalah ilmu. Nah, sekarang saya mau tanya ya, mau tanya nih jamaah, ilmu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat? Semua manusia harus punya, apalagi umat muslim, ya, umat Rasul. Ilmu apa yang harus dimiliki oleh umat Islam? Apa itu? Ada yang bisa jawab, ada hadiahnya. Tuh. Nah. Sok, saya banyak yang jawab. Tunjuklah supaya terperbut. Ustaz banyak yang jawab, Ustaz. Tauhid. Hah? Ilmu tauhid. Ya, hadiah Ustaz. Dia. Aduh, Ustaz kayak hadiah deh. Punten. Seharusnya saya ngejawab tauhid saya. Ya, gitu. Jadi gitu ya jemaah ya. Ilmu yang wajib dikuasai oleh kita adalah ilmu tauhid.
Wa hada yuwahidu tauhidan. Tauhid. Maknanya artinya mengahadkan. Awas ya, ulah salah. Ulah mewahidkan atau menyatukan, bukan, tapi ahad ya. Gitu. Dalam Asmaul Husna, ahad itu akar kata dari alif, ha, dan dal ya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab klasik itu makna ahad itu yang satu. Upami wahid ayat isnen, ayat salasa, ayat seterusnya. Upami ahad maka ayat. Tak ayat mulana, tak ayat akhirna. Gitu. Ya. Hanya satu-satunya. Nah, itu makna ahad. Maka Allah berfirman dalam Al-Baqarah 163, wa ilahukum ila wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini kaidah tauhid yang ada di Al-Qur'an. Kita sering baca ya, Al-Baqarah 163 ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, kalau kita menguasai ilmu tauhid, saya mau tanya lagi yang kedua, ada hadiahnya lagi. Yang mudah jawab nggak boleh ya. Ada berapa rukun tauhid? Hah? Ayo Pak RW, ayo sabaraha rukun tauhid? 6. Ayo. Tauhid 6. Ayo sabaraha? 6. Salah masih. Sabaraha? Rukun tauhid. Ya, 5. Saya simpan ya, saya simpan ya. 5. Ada yang jawab, saya simpan. Rukun tauhid ayat 2. Nafi wa isbat. Ya. Gitu. Jadi yang disebut isbat itu artinya menetapkan. Tadi Allah berfirman wa ilahukum ya. Ilahun wahidun. Maksudnya di situ kita harus menetapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita dan pikiran kita bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Ahad. Gak ada lagi. Itu rukun tauhid isbat. Tidak boleh hanya isbat, menetapkan hanya Allah Ahad, tapi kita juga harus menetapkan nafinya. Ya. Harus menafikan hal-hal yang di luar Allah. Maka Allah menggunakan domir anak dalam kaidah nafi. Ya. Innani annallaha la ilaha illa ana. Ya. Jadi kita harus menafikan bahwa tidak ada Allah ilah kecuali Allah. Tidak Tuhan. Ya. Gak boleh kita percaya sama Allah tapi masih kena percaya sama dukun. Gak boleh. Ya. Karena tidak memenuhi daripada rukun tauhid. Jadi dua-duanya harus ada di dalam kaidah tauhid. Ya. Nah, sekarang jemaah, kenapa kita perlu ilmu tauhid? Ya. Kenapa kita perlu ilmu tauhid? Apa kegunaan ilmu tauhid, kepentingan tauhid untuk kita? Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quraisy yang sering kita baca nih, ayat 4, allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya. Nah ini jamaah. Jadi Allah itulah yang memberi kita makan. Makanya kita harus bertauhid kepada Allah. Ada dua kepentingan manusia yang paling sangat dijaga oleh manusia. Pertama, ju'i, nggak boleh kita kelaparan. Ya, kita membutuhkan makan. Yang kedua, khauf, kita nggak boleh ketakutan. Ini jaminan Allah untuk orang-orang yang bertauhid. Ya. Orang kalau udah lapar, ngebunuh aja bisa nggak? Bisa. Baniku, maka Allah dijamin. Orang yang bertauhid tidak akan lapar. Orang kalau ketakutan, berbuat apapun bisa. Kayak Jami dipanggil ke polisi, buka duit motor segera dijual, kayak bebas dengan perkara. Nah itu jaminan Allah
dua hal yang paling penting. Nggak perlu kita kaya, karena yang penting itu jaminan ini yang kita dapatkan dari Allah. Lepas dari lapar dan lepas dari takut. Ya, ini pentingnya ilmu tauhid. Nah, sekarang ini jamaah sekalian, bisa nggak kita hidup bahagia hanya dengan uang atau emas atau harta? Bisa nggak kita hidup bahagia? Bisa nggak? Jadi kita bicara tauhid. Ya. Nah, coba kita masuk dalam satu ruangan kunci, isi duit sebanyak-banyaknya, emas sebanyak-banyaknya, berapa lama bertahan hidup? Hah? Ya. Karena apa? Kita terlepas dari ciptaan Allah. Makanya dalam kaidah tauhid kita membutuhkan ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan ciptaan Allah? Ya, deketin Allah yang punya. Ya. Kita butuh padi, kita butuh tumbuhan, kita butuh hewan yang punya. Mau bisa emasku wangke hirupnya dapat ciptaan Allah. Nah, itu kaidah tauhidnya. Kemudian jemaah sekalian, dalam kaidah tauhid yang perlu kita imani ini, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maknanya apa? Ada sifat-sifat manusia atau sifat makhluk yang disematkan, ditempelkan dalam sifat Allah di dalam Al-Quran. Apakah sama dengan sifat makhluk? Nah, ya. Kalau kita dengar di Al-Quran ada kata As-Sami, Allah Maha mendengar. Apakah mendengarnya Allah sama dengan kita? Enggak. Ya. Al-Basar, misalnya Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Apakah Allah sama melihatnya dengan kita? Enggak. Gitu. Karena Allah melihatnya lebih luas. Kalau kita makhluk melihatnya itu ya roh. Ya roh, bukan masyarakat. Kita makhluk. Kita hanya bisa melihat sebatas ujung tembok, sebatas mata yang bisa kita lihat. Di balik tembok kita nggak tahu. Tapi Allah bisa melihat apa kejadian-kejadian yang nggak kita lihat. Makanya basyar sebutnya dalam kaidah bahasanya. Ya, kalau makhluk yang disebut basyar, ya roh. Ya. Kemudian jemaah, ada di Al-Quran ya kata yadullah. Yadullah ini tangan Allah ya. Itu tangan Allah itu kalau kita baca di Al-Quran, qala ya iblisu mana aka ang tasjuda lima khalaqtu biyadaya gitu ya. Allah berfirman kepada iblis, "Hei iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kita jangan membayangkan Allah itu tangannya seperti kita, panjangnya segini, jarinya 5, nggak boleh. Ya, sekarang kita bicara dalil aklinya. Ini namanya apa? Tangan kan? Kita sebut namanya tangan. Apakah nama tangan ini karena fungsinya atau karena bentuknya? Hah? Karena apa? Karena fungsi. Kalau karena bentuk, orang yang tangannya putus diganti dengan palsu disebutnya tangan juga enggak? Nah, fungsinya berubah enggak? Ya. Jadi Allah mengatakan yadullah itu Allah punya fungsi untuk menciptakan makhluknya, Allah punya fungsi tangan. Ya, sama seperti kita. Kita mau bikin sesuatu juga pakai fungsi tangan, nggak mungkin kita pakai fungsi kaki. Mau ngutak-ngatik gelas apa nggak mungkin. Nah, ini prinsip tauhid. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu seperti kita. Walaupun di Al-Quran dikatakan beberapa hal menggunakan kaidah-kaidah makhluk. Ya. Jadi
Jadi kaitannya dengan fungsi. Nah, kemudian jemaah sekalian, sekarang kita telaah. Ada kaidah tauhid yang disebut ikhbarul waqi. Ya. Ikhbarul waqi itu kalau dalam kaidah bahasanya itu apa? Ikhbarul waqi teh kabar. Ikhbar itu kan kabar, khobar, ya. Kabar yang sifatnya itu penting. Ikhbarul waqi itu kabar kenyataan ya, kabar penting yang nyata gitu, yang pasti terjadi, itu disebutnya ikhbarul waqi. Nah, di sini dalam kaidah tauhid ini yang dikatakan ikhbarul waqi ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menjadi ikhbarul waqi bagi muwahhid dalam bahasa tauhid. Siapa itu muwahhid? Orang-orang yang ahli tauhid. Ya. Jadi ingat tuh, kita boleh menyebut diri kita muwahhid, boleh, nggak apa-apa. Supaya kita masuk ke dalam golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Ya, gitu. Nah, orang yang muwahhid tadi, ya, itu dipertegas akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang disampaikan yang diceritakan dalam ikhbarul waqi tadi. Ya. Pertama begini, jemaah sekalian. Orang yang ahli tauhid, ya, muwahhid tadi, dia akan dijaga oleh Allah keimanannya. Pertama, karena kenikmatan senikmat-nikmatnya adalah kenikmatan iman Islam. Ya. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 2, "Yunazilul malaikata biruhi." Allah menurunkan para malaikat kepada orang-orang ahli tauhid, kepada para muwahhid, ya. Bahkan malaikatnya itu didampingi dengan biruhi, didampingi dengan siapa malaikat yang disebut ruh? Malaikat Jibril. Malaikat turun nih, dipimpin oleh malaikat Jibril menemui para muwahhid, ya, para ahli tauhid, ya. Kemudian apa tugasnya malaikat itu? Ya. Min amrihi ala may yasha'u min ibadihi, gitu. Jadi perintah Allah kepada para malaikat itu mendatangi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki tadi muwahhid tadi, ya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Peringatkanlah oleh kamu wahai para malaikat, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain aku dan hendaklah engkau bertakwa kepada aku. Jadi Allah jaga nih akidah kita dengan apa? Ketakwaan kita. Orang-orang yang ahli muwahhid itu Allah jamin kita itu menjadi juga ahli takwa. Jadi kalau ada orang yang tidak takwa, ya kadar tauhidnya lemah. Jadi seimbang, ya. Antara takwa dengan tauhid ini seimbang. Orang yang tauhidnya rendah pasti ketakwaannya rendah. Orang yang takwanya tinggi pasti ketauhidannya tinggi, gitu. Ya. Jadi gini, jangan sampai begini jamaah. Zikir la ilaha illallah terus sholatan. Nyambung, ya. Jadi gitu jemaah. Kemudian begini jemaah sekalian, kenapa kalimat tauhid itu adalah kalimat seagung-agungnya nikmat dan setinggi-tingginya nikmat, ya. Karena gini, kalimat tauhid la ilaha illallah ini yang kita suka dawamkan, menzikirkan la ilaha illallah, itu penyebab istiqomahnya mukminin. Ya. Orang mukmin itu menjadi istiqomah apabila dawam dalam zikir la ilaha illallah. Ya. Yusabitullah allazina amanu biqauli tsabiti fi hayati dunya wa fil akhirati. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat.
yang dimaksud dengan kalimat yusabbitu ini adalah istiqomah. Jadi maknanya sama tuh, yusabbitu dengan istiqomah. Ya. Istiqomah dalam hal apa yang Allah tegaskan di sini? Dalam melafalkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Gitu. Wa yusolihullahu dolimina wa yaf'alullahu ma yasha'u. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat sakadaikna. Ya, mayashau. Jadi orang-orang yang berbuat sekendaknya dia, keinginannya dia, itu Allah akan sesatkan. Artinya di sini Allah akan buat dia itu sulit untuk berzikir, apalagi istiqomah. Ya, jadi kalau orang, kita cirinya gampang. Kalau orang sudah nggak istiqomah berzikir, itu berarti potensi dolimnya tinggi. Ya, itu jamaah. Bahkan ulama Imam Al-Faqihani beliau berkata gini, kalau kita mau masuk ke rumah itu baca la ilaha illallah, bismillah, la ilaha illallah, baru assalam, walaupun rumah sendiri. Itu membuat apa di sini dibilang? Menghilangkan kefakiran. Ya. Menghilangkan kefakiran. Jadi biasakan. Nah, kemudian dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah adalah kalami, ucapan aku, wa ana huwa, dan aku adalah itu. Aku adalah la ilaha illallah. Ya. Terus jaminan Allah, mangqolaha dakhala hismi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sama dengan dia itu sudah masuk ke dalam benteng aku. Orang kalau mau cari selamat di dalam peperangan, anu diteangan kenal benteng. Ya. Ayo tempuran musuh pasti lain yang tampal lah. Pasti neangan benteng. Nah, hayang selamat, ya. Maka dijamin oleh Allah, kalau orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah, apalagi didawamkan, dijamin masuk ke dalam benteng aku. Ya. Apa untungnya masuk ke dalam benteng aku? Wa man dakhala hisni, kata Allah. Ya, firman Allah. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku itu amana min iqabi, maka dia akan selamat dari siksa aku. Ya kan? Itu berarti kan kita pro kepada Allah. Kita masuk ke benteng Allah berarti pro kepada Allah. Kalau masuk ke benteng setan berarti pro kepada setan. Ya. Aku pro ke Allah, disiksa ke Allah. Ya, gitu. Berarti kita selamat dari setan. Nah, kemudian jamaah sekalian, janji Allah siapa yang mendalami dan mengamalkan ilmu tauhid, pertama dia akan istiqomah dan dia selamat dari siksa dunia akhirat. Ya. Tidak akan mengalami kefakiran, kemudian tidak mudah tertipu dalam perkara-perkara bid'ah, kufur dan lain-lain. Ya. Dan yang paling penting jemaah, orang yang dawam dalam tolabul ilmu tauhid dan mengamalkan ilmu tauhid itu selamat di alam kubur. Karena alam kubur itu disebut alam barzakh, itu alam pembatas. Kita nggak mungkin dari dunia langsung pindah ke alam akhirat, nggak mungkin. Masuk dulu ke alam barzakh. Jadi ibarat sawah kan di tengah-tengah ada jalan, nah itu disebut barzakh. Pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, sebutnya alam barzakh. Sekarang ketika kita masuk kubur itu kita akan ketemu tuh dengan dua malaikat. Siapa itu dua malaikat? Siapa yang menjawab? Hah? Bukan nanti tadi. Ya, jadi kita di akhirat ini, kita di alam kubur itu, maksud saya bukan di akhirat, akan ketemu dengan muka lagi. Ya.
Kenapa Allah beri nama munkar wa nakir? Munkar itu dalam kaidah bahasa munkar itu ya. Li'anna kulama ro'ahu angkarohu. Cek kaidah bahasa ya. Allah sengaja sebutkan nama malaikat. Artinya gini, orang yang melihat dua malaikat ini akan ingkar banding ku sieun. Orang ningali notifikasi ingkar moal. Mau ada yang ningali pasti. Nah, pasti gitu tah. Sieun. Maka ku Allah disebut munkar nakir. Ya. San banding ku takut-takutnya. Udah gitu keadaannya sendiri di kuburan. Nggak ada orang yang dikubur seenak sendiri, dalam kubur sendiri, ya, dalam keadaan gelap, bau, kotor, didatangi ke malaikat munkar nakir. Kemudian munkar nakir ini, gini jemaah ya, munkar itu tadi yang disebut munkar itu li'anna ulama ro'ahu angkarohu ya, munkarnya. Nakirnya itu disebut nakir ini isim fa'il bermakna maf'ul. Jadi sama. Makhluknya sama walaupun namanya beda. Makanya disebut munkar nakir, nakiro, munkaro. Ya. Nah, dua sifat munkar nakir ini yang paling bahaya untuk ahli kubur itu. Munkar nakir itu dua-duanya sadidal intihan. Suaranya itu gak ada yang bisa menyamai kerasnya dengan suara yang ada di dunia. Jadi munkar nakir teh lamun datang nanya ka urang teh moal naroskeun assalamualaikum ya ahli moal. Tarik satarik-tarikna. Geuleuh sageuleuh disebutna sadidal intihan. Ya. Terus bentuknya munkar nakir itu asraqan aswadan. Warnanya itu biru ke hitam-hitaman. Di tengah ruangan yang gelap, pengap, datang makhluk yang warnanya biru ke hitam-hitaman, matanya merah. Kumaha? Hah? Nah, eta munkar nakir. Ya, bari ngagetak. Itu pakai salam gitu ya gitu. Nah, ku orang muwahhid ini ahli tauhid selamat dari perkara munkar nakir. Buktinya siapa? Orang-orang, ada nggak orang yang selamat dari munkar nakir? Yang sudah pernah selamat dari munkar nakir siapa? Coba, siapa sahabat Rasulullah SAW yang selamat dari munkar nakir? Yang udah jawab nggak boleh ya. Mana yang belum jawab? Siapa? Ayo. Siapa sahabat Rasulullah SAW yang selamat dari munkar nakir? Ada yang menjawab? 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa? Ada yang menjawab? Lewat dulu ya, lewat dulu. Sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi gini jemaah. Sayyidina Umar itu seorang sahabat Rasulullah SAW yang hampir semua orang kecuali Rasulullah pernah dibentak. Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Ali teh penasaran. Ya. Wanita Sayyidina Umar itu malaikat. Kabeh jelema sok dibentak ku maneh. Ya. Ayeuna Sayyidina Ali minta ke Allah Subhanahu wa taala, minta mukasyaf. Diberikan mukasyaf oleh Allah sehingga Sayyidina Ali bisa menyaksikan ketika Sayyidina Umar dikubur apa yang terjadi. Ya. Datanglah munkar nakir Sayyidina Umar baru ditidur baring itu datang munkar nakir. Bangun Sayyidina Umar. Baring ngabentak. Saya munkar nakir encan salam geus ngabentak juga. Saat dibelah. Nah,
Make wujud model gitu. Teu nyawa saha aing. Ya, kalau kayak gitu. Ana sohibul habibillah. Cek Sayyidina Umar, ya. Saya ini sahabatnya, kecintaannya Allah. Rek naon mana datang ka dieu? Balik bukan akhir. Ya, itu. Jadi ini salah satu cerita hikmah bahwa ketika kita ajak dalam perkara tauhid, insya Allah selamat karena sudah ada contohnya. Belum lagi para wali, para ulama. Ya, ini cerita yang tersohor aja, cerita Sayyidina Umar. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Orang-orang yang istiqomah dalam perkara akidah, ya, yaitu orang-orang yang dalam perkara akidah pada Allah, ya, itu jaminan Allah itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Mereka sebelum datang munkar nakir akan datang duluan malaikat yang diutus ku Allah. Akan datang duluan malaikat yang diutus ku Allah, bari menceritakan, bari bicara, jangan ala takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, ya. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira kamu dengan janji Allah yaitu surga. Ya. Jadi gini jemaah. Orang kalau meninggal ada takut, ada sedih. Sedihnya apa? Kita akan meninggalkan yang kita cintai di dunia. Pemajikan, sieun dicandak ku berono. Anak sieun teu kaurus. Harta sieun dibeakeun usaha anu teu jelas. Ya, menang capek urang gawe. Eta kasedih urang ninggalkeun dunia. Takut urang ketika rek maot teh, ya, kita akan memasuki satu alam yang gelap yang kita nggak tahu juntrungannya alam itu bentuknya seperti apa, keadaannya kayak apa. Yang kita tahu kan cuma kuburan-kuburan. Coba gali kuburan malam-malam toh wanita. Kecuali nu beloknya nu ngalakan hidup. Tapi tetap sebagai manusia ada rasa takutnya, ya, karena diiring ku setan. Tapi kalau udah kita mau tanggung jawab, setan kabur ke peku mana tanggung jawab sorangan. Mulai ikut-ikutan setan. Kita kembali normal, kita masuk ke dalam keadaan yang sesungguhnya. Takut mual. Pasti takut. Ya. Kita datang di jamaah ke dalam sebuah ruang persidangan, ketemu hakim, datang, rek di sidang buah hakim. IPT ayah anak buah hakim nyarios ka urang. Tenang we, da bapak mah selamat mana naon. Geus dibejaan kitu. Tenang moal urang. Hah? Rek menghadapi sidang. Tenang. Kita juga nanti begitu, para muwahhid ahli tauhid. Sebelum datang pemeriksa munkar nakir, datang bapak tenang aja udah. Bapak mah selamat insya Allah dijamin. Dah ahli tauhid bapak mah. Ya, nah akhirnya orang tenang menghadapi apapun, gitu. Ya, itu jamaah itu nalar logikanya sebagai ahli tauhid. Nah, kemudian gini jamaah sekalian. Ala takhafu wala tahzanu itu pertama dalam sakaratul maut tadi, ya. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda gini, Man ahabba liqa'a Allah, man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia, ya. Wa man kariha liqa'a Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka dia benci berjumpa, maka Allah benci berjumpa dengan dia, ya.
Kemudian zada Amrun fi hadisi, Amrun lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, faqila ya Rasulullah, karahiyatul liqa ilahi karahiyatul mauti. Wahai Rasulullah, kalau kita benci ketemu dengan Allah adalah benci dengan kematian. Karena nggak mungkin kita bisa ketemu Allah kalau nggak mati dulu, ya. Itu. Qulu dan akhraqul mauta. Padahal semua orang itu kan benci kematian. Tasawuf jamaah cinta ke Allah. Hoyong tadi dia cinta ke Allah. Hah? Hoyong tuh bertemu dengan Allah. Ayo. Naik non. Hoyong cepat bertemu dengan Allah. Hoyong lama. Hah? Kenapa? Bingung ya? Kebanyakan yang lama. Hoyong lama. Ya, itu. Zaka inna mautihi iza basyira bi rahmatillahi wa maghfiratihi. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan ahli tauhid itu akan diberi kabar gembira dan diperlihatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Jadi orang yang sudah ajab dalam perkara tauhid, ya, dia justru pengen cepat. Buktinya sahabat Rasul, sekali lagi sahabat Rasul. Ya. Bilal bin Rabah mau meninggal lagi sakit, diriung ku sahabat. Bilal, kamu nih kira-kira kalau meninggal cepat gimana? Pengennya sekarang. Kunaon yang cepat-cepat saking kurinduna jeung Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, Bilal udah nggak bisa aja. Begitu kalimat asyhadu anna nggak jadi bisa. Saking cintanya Rasulullah. Ya. Jadi orang kalau udah takutnya kuat tuh nggak ada takutnya. Kecuali Abi. Abi masih ada takutnya. Ya, gitu. Nah, kemudian gini, jamaah sekalian. Jadi prinsipnya gini ya, orang kafir, orang kufur, orang munafik itu pasti dia matinya itu penuh ketakutan. Dan orang kafir itu percaya terhadap kubur. Buktinya ada orang-orang kafir yang takut dikubur. Mau nama yang dibakar, sieun ke alam kubur. Padahal sebuah kayaknya, ya. Kemudian begini, jamaah sekalian, dalam hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis ditulisnya muttafaqun alaih itu perawinya bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, ya. Rasulullah SAW qala fa inna Allaha harama 'alan nar. Allah itu mengharamkan neraka mangkola kepada siapa saja yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita jawab seperti habis sholat tuh, ya, imam kita, ustaz kita Pak Ike ngajak zikir la ilaha illallah, kita balik itu. Ya, itu bagus imam begitu. Ya, yang tadi bisa dikawasallahi dan berzikir la ilaha illallahnya itu karena mengharap wajah Allah, ikhlas. Ya. Kemudian gini jamaah sekalian, semua umat Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga, tapi ada yang mampir. Ya. Makanya ulama kita disunahkan dianjurkan wiridan Allahumma Allahumma ajirna supaya jangan mampir. Karena ini surga, kita lewat ini siratal mustaqim, di bawahnya neraka. Kalau kepleset nyebur. Ya. Dan ada, jangan salah, ada umat Rasulullah SAW yang mampir.
Yang kecebur. Nah, ketika dia kecebur, kemudian Rasulullah SAW itu, ini makanya kita harus cinta pada Rasulullah. Rasulullah itu datang kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah makhluk menyampaikan. Pujian itu kepada Allah. Baru kali itu Rasulullah memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah makhluk memuji. Ya. Pujiannya kayak apa? Kalimatnya apa? Coba saya mau tanya. Hah? 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 Ikhlas kepada Allah. Hah? Kalimat la ilaha illallah. Pujiannya. Perhatiin ya. Rasulullah memuji, bari sujud ke Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan oleh makhluk sebelumnya kecuali Rasulullah ketika. Pujiannya apa? Keikhlasan Allah, keikhlasan Ada. keikhlasan. Kan tadi saya bilang belum pernah disampaikan. Ya kan belum pernah disampaikan kecuali waktu Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa rasaka. Ya. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Firman Allah. Wa qul yusma, saya mau dengar apa permintaan kamu. Ya. Wasal tuqtah, kamu minta maka akan saya kasih, kata Allah. Ya. Wasfatus syafa', kalau kamu minta syafaat akan saya berikan. Ya. Kamu akan memberi syafaat akan saya perkenankan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Allah, ya, bicara kepada Allah, faqul ya Rabbi izan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepada hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibri yadi wa azamatil ujrina minha. Dan demi keagungan aku dan kebesaran aku keluarkan semua umat kamu. Ya. Jadi kalau nggak ada Rasulullah, cilaka kita. Walaupun kita mengucap la ilaha illallah, tapi dosa kita lebih besar daripada zikir kita ini yang bahaya. Jadi jamaah, ya, telaahnya zikir juga harus dibarengi dengan sholawat. Ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, gitu. Kemudian gini, jamaah sekalian, barang siapa yang mengucapkan man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, kemudian wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, wa ana li sa'abdillahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu. Terus juga mengatakan bahwa Isa adalah hamba Rasul. Itu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhala Allahul jannah ala makana minal amali. Dan bersaksi bahwa surga atau neraka itu benar-benar ada, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga lebih, artinya gini, masukkan ke dalam surga tanpa menghitung amal. Kalau kita masuk surga mengandalkan modal amal nggak cukup, nggak cukup, ya, gitu jemaah. Terus kemudian gini, saya cari yang bukan surga-surga aja janjinya, karena orang kadang-kadang kalau cerita janji Allah surga itu, surga mah kumaha engke, ya. Jelek kan? Qala al-faqihani, ulama al-faqihani berkata gini, ana mulasmata zikriha inda dukhulil manzili tum fi al-faqra.
ya. Orang yang suka membiasakan mata zikri, yang suka membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setiap kali masuk ke rumah maka Allah hilangkan kefakiran. Itu jadi penting. Waqad warada ana man qala la ilaha illallah wa man daha adamat lahu arba'atu alfizan bin minal kabair, ya. Jadi kata Rasulullah gini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ya memanjangkan kata la-nya. Jadi la ilaha illallah, la-nya dipanjangin, ya. La ilaha illallah gitu. Wa madaha hadamat lahu arba'atu alfi zanbin minal kabair, ya. Maka akan dihapuskan 4.000 dosa besar. Ya. Jadi orang bisa, jadi jangan zikir tuh kayak azik rubi syakrat ya. Jangan gitu. Usahakan laknya lebih panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Nah kemudian ada sahabat yang bertanya nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair. Ya Rasulullah, kalau orang itu nggak punya dosa besar, nah ini ada sahabat yang yakin nggak punya dosa besar, ya. Gimana? Apa yang diampuni? Qala yaghfaru li ahlihi wali jironihi. Rasulullah menjawab, dosa-dosa yang diampuni kalau dia nggak punya dosa besar, dosa keluarganya yang diampuni. Jadi itu empatnya, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Tapi kata kuncinya begitu, ya. La ilaha illallahnya, la-nya dipanjangin, ya. Selanjutnya karena ini udah jam 8 ya jemaah, ya. Kajian kita masih dalam bab per bab dalam kitab Tangkihul Qaul Hasib. Pertemuan ke depan itu kita akan kupas fadilah bismillah, ya. Untuk fadilah la ilaha illallah saya cukupkan dulu di sini. Pertemuan ke depan kita kupas masalah bismillah, ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.